Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Berindo TVRI Bengkulu tentunya, dan masih bersama saya Karo Fahmi serta Pak Sugeng selaku pengamat kebijakan publik, dan juga ada Mas Cahyo Niko Indrawan selaku Area Manager Communication dan juga Relation dan CSR Sesumbaksel dari Pertamina tentunya. Nah, kita kembali berbincang dengan Pak Sugeng nih. Pak Sugeng, kita di segmen terakhir tentunya melihat kelangkaan dari BBM ini mengambil kesempatan buat masyarakat untuk menjual BBM eceran dengan harga yang cukup tinggi, Pak. Nah, ya kan, tadi di VT juga kita lihat bahwa ada yang harga 25, 30 sampai di Seluma itu kabarnya ada yang mencapai Rp80.000. Nah, itu seperti apa? Apakah hal ini termasuk ke dalam tindak pidana atau seperti apa nih, Pak, kalau kita bisa menjelaskan? Ya, itu kan kembali lagi hukum pasar ya. Ketika barang itu tidak ada, kemudian ya otomatis harga tinggi. Artinya harga tinggi itu ya diambil oleh pihak-pihak yang biasanya menjual. Kalau menurut saya ya ini mungkin kesempatan bagi pengecer aja, rezeki lah dulu. Oleh karena itu supaya tidak terlalu tinggi harganya ya makanya jangan ketakutan, jangan takut untuk tidak mendapatkan BBM gitu kan. Kalau dengan demikian begitu semuanya bisa tahu begitu, ya sudah, paling enggak kalau mobil sudah ada bensinnya atau motor sudah ada bensinnya, ya mungkin penggunaannya agak lebih efisien. Oke. Nah, mungkin ya tidak, kalau biasanya ke Prapto berkali-kali, ini menjadi sekali. Oke, nah, baik, sebelum kembali ke Pak Cahyo nih, Pak, kita tahu bahwa kalau yang namanya hal seperti ini, kelangkaan ini kan mungkin akan ada muncul yang namanya mafia-mafia BBM nih, Pak, ya kan. Nah, bolehlah kita berbicara tentang yang namanya mungkin kita mengikuti aturan-aturan yang ada, kita ngisi setengahnya saja, sepertinya saja, tetapi mungkin ada pihak-pihak lainnya yang memanfaatkan hal tersebut. Nah, itu seperti apakah mungkin dari Pertamina sendiri, dari pihak yang berwenang atau lain sebagainya, Pak? Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi dari aparatur. Artinya memantau, melihat, dan seterusnya. Artinya karena aparatnya sendiri yang kita antri dengan di eceran-eceran. Ya kalau menurut saya eceran menjual jadi ya silakan kan begitu kan. Cuman jangan terlalu tinggi. Nah, supaya jangan terlalu tinggi, berarti paling tidak tadi kebijakan pemerintah daerah dengan membuat edaran Pertamina supaya memberi batas penjualan. Kemudian dalam perjalanannya kesadaran dari setiap orang per orang itu untuk ya tidak ketakutan. Kemudian yang terakhir paling tidak ada satu sikap efisiensi sebetulnya yang muncul dari efek ini semua. Nah, begitu saya kira. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Cahyo. Halo, Pak Cahyo. Ya, siap. Oke, kita kembali ngobrol bersama dengan Pak Cahyo tentunya untuk Area Manager Communication dan juga Relation dan CSR Sumbaksel ya untuk Pertamina. Nah, Pak Cahyo, kita ngobrol lagi tentunya tentang kendala ya, untuk kendala dari alur supply untuk yang namanya BBM melalui jalur darat. Mungkin bisa diperjelas lagi tentang yang namanya kendala-kendala yang terjadi, mungkin apa saja yang mungkin bisa membuat masyarakat ini lebih tenang, Pak Cahyo, silakan. Baik, jadi gimana ya kalau bicara kendala ini ya memang karena tertutupnya alur saja itu udah merupakan kendala utama gitu ya dari sistem distribusi normal yang biasa kami lakukan untuk suatu wilayah gitu ya. Oke. Jadi memang untuk Bengkulu misalnya kita bicara untuk Jambi gitu kan, Jambi kan ada satu depot gitu ya, depot fuel terminal Jambi. Terus kemudian kalau untuk Lampung itu kan ada fuel terminal panjang, integrated terminal panjang di Lampung gitu ya. Terus kalau di Sumsel karena
luas sekali, itu sampai ada 4 gitu ya, Kertapati, Batu Raja, Lahat, dan Lubuk Linggau. Pun begitu juga kalau kita bicara di Sumatera Barat, itu ada di Teluk Kabung gitu. Jadi memang kita sudah mendesain sedemikian rupa untuk bisa mendistribusikan energi dalam bentuk BBM, dalam bentuk LPG gitu ya, ke satu wilayah itu sudah oleh pendahulu-pendahulu kami gitu ya, pendahulu-pendahulu kita di Pertamina itu ya memang sudah didesain seperti itu. Setiap satu provinsi ada paling tidak satu fuel terminal atau satu depot untuk bisa mensuplai energi di satu wilayah itu. Dan karena ini fuel terminal Pulau Bayi kita sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Dan itu bukan, sekali lagi saya sampaikan di sini, itu bukan karena fuel terminal kami yang bermasalah, tapi memang kapal untuk bongkar BBM itu yang tidak bisa masuk ke dermaga kami. Dermaga kami, pipa kami, tangki-tangki kami, mobil-mobil tangki kami itu semua siap untuk distribusi. Cuman memang tidak ada barang yang untuk didistribusikan dari sana. Makanya kita melakukan alih supply. Gitu ya, kendalanya bisa saya sampaikan sekali lagi, karena memang desain normalnya itu dari Bengkulu adalah dari Pulau Bayi. Nah, sekarang kendalanya karena dialih supply-kan melalui Lubuk Linggau, ya berarti jarak. Di sini kita bicara jarak. Yang tadinya mungkin satu mobil tangki itu bisa berjarak hanya 100 km udah bolak-balik gitu ya, atau 200 sudah bolak-balik. Nah ini 300 km aja itu baru sekali jalan gitu. Jadi untuk bolak-baliknya itu bisa dibayangkan sendiri, bisa 300 sampai 500 km itu baru sekali jalan gitu ya, belum bolak-balik. Berarti kan seperti apa jauhnya gitu. Nah itu sih kendalanya tuh hanya di situ. Dan kemudian jumlah mobil tangki saat ini, kalau normalnya dari Pulau Bayi sendiri itu 30, ini kami bahkan sudah tambah, mulai minggu depan kita sudah tambah jadi 60 mobil tangki. 60 jadi kami sudah tambah 30 lagi gitu. Jadi apapun sedang kami upayakan untuk warga Bengkulu, apapun itu kami upayakan, walaupun di Bengkulu itu untuk suplai intinya dari Bengkulu itu bermasalah, tapi tetap kami upayakan tidak ada kendala di sana. Jadi kalaupun sampai saat ini SPBU mudah habis, cepat habis, ya kami mohon maaf. Tapi kami juga mohon kesediaannya kepada warga Bengkulu untuk bisa menggunakan BBM seperlunya saja, gitu ya, tidak perlu membeli berulang. Jadi kalau misalnya biasa beli BBM 2 hari sekali, silahkan tetap beli BBM 2 hari sekali, 3 hari sekali, silahkan 3 hari sekali. Kan tidak mungkin ya kita beli BBM hari ini full tank, terus kemudian hari ini kita pakai untuk wilayah penggunaan normal di Bengkulu saja, itu bisa habis gitu ya. Yeah. Itu panik gitu, silahkan menggunakan BBM secara normal seperlunya dan membeli sesuai kebutuhan. Oke, baik. Berarti ada cukup penambahan dari tangki penyuplaian dari untuk Bengkulu ya, Mas Cahyo ya. Kita kasih tahu ke masyarakat Bengkulu bahwa jangan sampai panik ya. Iya. Oh iya, sekalian tambahan juga untuk di Lubuk Linggau sendiri itu juga kita menambah jam kerja. Jadi yang biasanya jam 3 sore itu sudah selesai penyaluran untuk wilayah Lubuk Linggau sendiri. Dan ini karena kita bantu dengan sekuat tenaga untuk Bengkulu, itu FT Lubuk Linggau itu selesai penyaluran itu sekitar jam 10 malam. Oke, baik. Jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Jadi memang kita juga ada over time juga untuk di Lubuk Linggau. Oke, baik. Berarti Pertamina sudah mengcover hal ini tentunya agar tidak terjadi kelangkaan dari BBM di Provinsi Bengkulu tentunya ya. Dan kita berharap semoga tidak ada lagi ke depannya untuk kelangkaan BBM dari Provinsi Bengkulu ini sendiri. Baik, mungkin terakhir boleh minta hal terakhir dari Pak Cahyo tentunya untuk himbauan kepada masyarakat untuk tidak panik, Pak. Silakan tentunya untuk berunduh hari ini, silakan. Iya, ya mungkin seperti tadi yang saya sampaikan, agar masyarakat agar membeli BBM sesuai dengan kebutuhannya. Artinya memang beli itu memang karena sudah terus isi gitu ya, di tangkinya sudah
tinggal sedikit gitu ya. Jadi tidak melakukan pembelian secara berlebihan, jangan panik buying gitu ya, karena dan tetap tenang, dan karena kita juga terus melakukan upaya pemulihan untuk supply ini. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Cahyo Seperti tentunya. itu saja. Selamat bekerja kembali ya. Oke, kita kembali ke Pak Sugeng nih ya kan. Terakhir kemudian kita akan berbincang lagi tentang yang namanya kelangkaan BBM nih Pak ya. Di segmen terakhir tentunya untuk di hari ini tentang kelangkaan fenomena dari BBM ini sendiri. Nah, untuk kelangkaan BBM sendiri mungkin ada himbauan dari Pak Sugeng selaku pengamat publik tentang pembelian BBM sendiri. Silakan. Wah, kalau masalah himbauan tadi sudah saya sampaikan, artinya kepada masyarakat ya kondisi normal saja, artinya seperti yang disampaikan oleh Pak Cahyo Pertamina tadi, bahwa kalau biasa beli bensin 2 hari sekali, 3 hari sekali, ya lakukan seperti itu. Betul. Karena dengan melakukan seperti itu tidak akan terjadi kelangkaan. Jadi kelangkaan itu kan bukan karena rasio kebutuhan dengan barangnya itu, tetapi karena orang banyak memborong itu, banyak ya ini nimbun untuk diri sendiri. Iya. Baik, kalau kita pakai My Pertamina Pak, berarti kita tercatat dong, tidak bisa membeli lagi pada saat kalau kuota kita habis. Nah, kalau tidak menggunakan My Pertamina, ini sulit Pak untuk kita menghandle yang namanya pembelian 2 kali sampai 3 kali BBM ini sendiri. Nah, itu ya tadi disampaikan, jadi orang bisa menggunakan itu. Tapi kan ada juga yang membeli sebelum pakai My Pertamina. masih My Pertamina. Ini kan yang orang itu bisa ngambil barang. Kenapa dalam kondisi langka tetapi kok ada eceran yang jual banyak? Iya. Ini tanda petik yang sering diucapkan oleh Pak Anies ini kan, ordal kan? Iya, ordal, ada orang dalam. Iya, jadi mau tidak mau saya tidak ingin ngomong itu sebetulnya. Tapi ini dari sisi lain, dari setiap ada sesuatu mesti ada yang mengambil kesempatan. Iya. Dan di dalam hal ini kalau saya lebih menekankan kepada segera pemerintah pusat ambil langkah, segera keruk di sana, tidak hanya kelangkaan BBM terjadi, tetapi ekonomi masyarakat Bengkulu yang lainnya bisa terangkat gitu. Oke, baik. Nah, sebelum kita tutup Pak, mungkin dari Pak Sugeng nih pendapatnya tentang pemerintah, kritikan buat pemerintah. Apakah pemerintah gercep atau juga tanggapan cepat untuk hal ini Pak? Ya, saya pikir karena ini kan ranahnya pemerintah pusat ya. Jadi apakah karena ini pemerintah pusat sedang melaksanakan efisiensi, jadi notabene itu. Tapi sesungguhnya pemerintah kan bisa ngobrol dengan pihak partner, kemitraan dengan swasta. Saya kira banyak yang berkepentingan, diskusi bareng, kemudian kita talangi bersama, kita biayai bersama. Kalau saya melihat banyak juga sudah berdiskusi-diskusi, tetapi actionnya ini yang kurang gercep ya. Jadi hanya berdiskusi, habis itu sudah. Jadi tidak ada action yang cepat yang bisa dilakukan itu. Oke, kalau bisa tanggal 29, jangan tanggal 29 ya Pak ya. Oke, kalau bisa besok sudah dikeruk ya, tentunya untuk pengerukan dari tapi nggak mungkin karena sudah komitmen nanti tanggal 29 diskusi untuk mulai eksekusi. Oke. Nah, nanti kalau tanggal 29 tiba-tiba berubah, ya, hari pertama ini baru dialog dulu, berikutnya nanti mulai tanggal 1. Nah, ini bisa maka masyarakat ya abaikanlah itu, tapi yang penting ya nyamankan hati. Oke, baik. Terima kasih atas kedatangannya untuk Pak Sugeng selaku pengamat kebijakan publik tentunya, dan juga ada Pak Cahyo Niko Indrawan selaku Area Manager Communication dan juga Relation CSR Sesumbaksel dari Pertamina. Tentunya semoga bermanfaat pemirsa apa yang telah kita sampaikan, dan kita berharap untuk kelangkaan BBM ini sendiri tidak terjadi berangsur lama, dan kita sudah mengetahui bahwa seperti apa kendalanya, dan yang dilakukan pun sudah semaksimal mungkin. Dan terakhir, semoga ini menjadi hari terakhir kita untuk mendapatkan kelangkaan dari BBM. Saya Khairi pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.